akan mempelajari materi tentang semapur. Kamu diperhatikan ya, akan diperagakan taruh di depan. Apa sih huruf A ya? Jadi huruf B, C, D, E, F. Kenapa nggak bisa diam? G, Enggak, H. Itu kalian tolong perhatikan ya. Maksudnya apa pelan? I, K. Ya kan cuma bercanda. Ya maksudnya apa bahasa? Ikut kurang guru. Bukannya merhatiin juga kalau bercanda. Baik, anak-anak, Widya dan Kayla, tadi Bapak mendengar laporan dari kakak kelas kalian. Kalian berkelahi ya katanya. Kenapa bisa terjadi? Bisa ceritakan kejadian tersebut? Silakan Kayla atau Widya. Kan tadi posisinya lagi latihan semapur ya, kakak-kakaknya juga kan lagi ngejelasin. Udah gitu kan tadi tiba-tiba Widyanya usil, terus kan ditegur awalnya kayak kenapa gitu, terus makin kesini Widyanya makin usil. Baik. Widya, ada yang bisa disampaikan kejadian tadi seperti apa? Kan tadinya tuh cuma bercanda doang, biasanya juga bercanda, nanti Kailanya tuh kayak bercanda balik atau gak senyum-senyum, tapi ini mah dia malah marah, kan jadi kepancing sayanya juga. Terpancing emosinya. Kamu kenapa Kayla? Kan biasanya kan bercanda ya, biasa sama Widya. Kenapa bisa terpancing emosi seperti tadi? Kan waktu pas tadi pagi itu kan bangunnya itu kesiangan, udah gitu disuruh itu di rumah cuci piring kayak gitu kan, terus karena bangunnya kesiangan jadi nggak sempet cuci piring, udah gitu kan dimarahin, udah dimarahin pas berangkat sekolah jadinya nggak dikasih uang jajan deh. Baik. Kira-kira kalau Bapak tidak mau melihat permasalahan, Bapak hanya membantu kalian mencari solusi dari masalah ini. Baik anak-anakku, menurut kalian keyakinan apa yang kalian kurang dalam kejadian tadi? Kurang Toleransi. Terus Karena terpancing emosi. Karena terpancing emosi sehingga setiap kawanan satu sama lain yang tadinya akrab langsung percaya. Baik, menurut kalian itu benar atau salah? Salah ya. Kalau kalian yakini bahwa nilai-nilai keyakinan klasik itu kurang dalam diri kalian yang sebelumnya kalian utarakan, yang kalian sampaikan ke Bapak, kira-kira nih menurut kalian bisa nggak memperbaikinya? Dewa atau Widya, ada usul untuk memperbaiki hubungan kalian? Kayaknya aku punya ide deh, Pak. Boleh tuh, gimana? Kemarin kan aku uang jajannya masih ada, terus sekarang juga dibawa, masih banyak sih uangnya. Kalau Kayla mau, aku bisa traktir dia makan. Itu juga kalau dia mau. Gimana Kayla? Ya. Alhamdulillah, bisa menemukan permasalahan, bisa menemukan solusi sehingga kalian menjadikan murid-murid yang mandiri. Bisa dilanjutkan ke kantin kalian ya untuk bercengkrama kembali. Silakan lanjutkan urusan kalian. Mari sini, mari. Aduh, mari.
nak? Alhamdulillah Pak sehat. Fahri, Bapak mendapat laporan nih dari guru IPA ya. Katanya Fahri ini suka tidur di jam pelajaran IPA. Gimana ceritanya nih? Bisa disampaikan apa keluhan kamu dan apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi? Ceritakan ke Bapak sejujurnya ya. Saya sering begadang, Pak. Begadang? Kenapa tuh begadang? Waktu itu diajak teman mabar main game. Mabar? Iya. Main bareng maksudnya? Main game? Iya. Seru ya? Gitu. Sehingga yang terjadi apa? Saya jadi ngantuk terus itu di kelas. Di Jadi kelas, tiduran. bawahnya pengen tidur. Konsekuensinya ketika kamu tiduran terus dilihat teman, apa yang kamu rasakan? Saya malu, Pak. Malu ya, sering diketawain ya. Iya. Sama siapa? Sama teman-teman. Kalau guru melihat seperti itu marah nggak kira-kira? Marah sih, Pak, kayak kesal gitu. Baik anak-anak. Begini, Fahri, kira-kira menurut Fahri, Bapak tidak akan melihat kesalahan kamu. Setiap orang pasti punya masalah yang sama seperti Fahri. Bapak juga pernah merasakan seperti itu. Nah, ketika Bapak sering begadang, Bapak akan bangun siang tentunya karena tubuh Bapak butuh ekstra tenaga yang bagaimana caranya Bapak harus mengkondisikan. Meskipun dipaksakan karena memang lelah, kurang istirahat ya tetap aja Bapak akan tertidur. Nah, sama seperti orang lain juga sama. Jadi intinya bukan kamu satu-satunya orang yang pernah merasakan hal tersebut. Cuma kira-kira menurut Fahri, nilai-nilai apa saja yang Fahri langgar kesepakatan kelasnya? Mungkin nilai-nilainya kayak tidak bisa menghargai diri sendiri sama menghargai orang lain. Tidak bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Orang lain merasa terganggu. Orang lain juga bisa. Kamu merasa malu nggak sih? Malu ya? Malu, Pak. Iya. Kira-kira dengan kondisinya seperti itu, kamu tahu konsekuensinya. Kamu malu, kamu dapat cemoohan juga ya sama teman-teman, bahkan dari laporan dari guru. Kira-kira bisa nggak kamu perbaiki dengan nilai-nilai keyakinan kamu? Jangan lemah tadi. Bisa mungkin, Pak, dengan cara mengatur waktu. Caranya Bisa dibantu sama orang tua yang untuk membangunkan saya tepat waktu, baik. Ada lagi? atau memberi waktu untuk seperti bermain, waktunya tidur. Jadi kamu harus pintar-pintar kamu membagi waktu, mana istirahat, mana waktu main gitu. Ya, Pak, seperti itu. Oke. Tapi kamu bisa ya meyakini keyakinan itu akan kembali lagi. Insya Allah bisa, Pak. Baik, kira-kira mulai kapan kamu lakuin itu? Ayo. Mungkin setelah pulang sekolah. Bisa kamu laksanakan itu? Bisa, Pak. Oke, kalau kamu memang bisa, Bapak terima kasih untuk Fahri. Semoga Fahri depannya akan lebih baik. Ya, Pak. Terima kasih anak. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama nak. Dengan latar belakang ini, saya berpikir gitu, bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada di lingkungan kita. Salah satunya adalah penerapan budaya positif. Tujuan saya ini adalah menciptakan murid yang merdeka, mandiri, dan disiplin yang kuat. Lalu menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan
sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, yang dimana kebijakan kebajikan, nilai kebajikan ini tujuannya ditumbuh kembangkan dari profil pelajar Pancasila. Enggak Pak, masuk Pak. Mohon izin Pak. Tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas. Nanti kelak ibu bapak di sini diharapkan membentuk keyakinan kelas. Seperti apa sih keyakinan kelas, nanti kita bahas. Melalui kegiatan kesepakatan siswa yang dilakukan oleh para wali kelas bersama murid. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan yang dibuat. Ibu, bapak punten, keyakinan itu apa menurut ibu bapak? Apa? Which is? Kepercayaan. Terus apa lagi? Begini deh, simpelnya gini. Ibu, bapak punten di sini bawa kendaraan kayaknya, bawa ada yang bawa motor. Ada informasi bahwa dari pemerintah itu diharapkan menggunakan helm. Kenapa harus menggunakan helm? Untuk apa sih? Melindungi kepala. Tapi dipakai kan? Diyakini tidak? Nah itu kuncinya di situ. Yang kedua, ibu bapak ketika masuk ke rumah sakit harus menggunakan masker. Untuk apa sih? Mencegah virus. Berarti muaranya apa? Kesehatan. Nah itu diyakininya hal tersebut. Nah ketika kita sudah memegang keyakinan dari anak, insya Allah yang targetnya kita pembentukan karakter akan muncul dengan sendirinya. Waktu kemarin action plan yang saya laksanakan tentang proyek ini, yang pertama adalah menghadap kepala sekolah, lalu menjelaskan tentang pentingnya menanamkan budaya positif dan keyakinan di sekolah. Lalu izin pada saat ini saya melaksanakan aksi nyata kemarin hari Senin. Yang selanjutnya satu hari sebelumnya itu hari Minggu, saya berkoordinasi kepada waka-waka baik kurikulum sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar. Hingga saat ini saya izin berkolaborasi dengan ibu dan bapak yang ada di sini. Ini ibu, konsep dasar penerapan budaya positif ini tidak lepas dari ini. 6 langkah ini tidak lepas. Karena kenapa? Ya, ketika salah satunya kita lupakan, maka tidak terkonsentrasinya terhadap penerapan budaya positif. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif seperti apa sih? Dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Yang ketiga adalah motivasi, hukuman, restitusi, dan penghargaan. Yang keempat, apa itu keyakinan kelas? Yang kelima, posisi kontrol kita sebagai guru, di mana posisinya pada saat ini. Tuh. Yang terakhir adalah penerapan dalam segitiga restitusi. Bisa dilanjut ya Bu ya? Oke. Step pertama, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kita pahami bahwa ada 5 di sini, 5 kebutuhan dasar yang memang ketika salah satunya hilang, kita itu berjuang untuk itu. Sama dengan peserta didik. Kebutuhan bertahan hidup. Ketika ia lapar, dia akan melakukan sesuatu apapun, baik positif atau negatif. Oke. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima dengan lingkungannya. Baik kita maupun peserta didik sama akan melakukan apapun kebutuhan tersebut untuk pemenuhan dasar ini. Selanjutnya penguasaan, meyakini bahwa pengakuan saya paling hebat, paling keren gitu. Lalu selanjutnya adalah kebebasan. Anak pernah nggak ngeliat rasa bosan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu. Bahkan kita pada saat kita ngajar ada yang semaunya gitu. Nah ini kebutuhan dasar mereka, termasuk kita
Tuh. Oke, yang terakhir adalah fun, kesenangan, kebutuhan rasa senang dan lain-lainnya. Kayaknya butuh ya kita rasa senang ya, fun ya. Benar nggak? Itu setiap manusia dasarnya semua sama. Konsepnya 5 dasar kebutuhan manusia yang targetnya muaranya adalah kita harus memenuhi 5 dasar kebutuhan ini. Sebelum merefleksikan kepada peserta didik, ya, kita harus menyadari, oh kita kurangnya di mana dulu. Bisa hal ini bisa diterapkan ke keluarga, boleh nggak? Boleh. Ketika anak ada masalahnya baik dia di lingkungan sosialnya, kita bisa introspeksi melalui dari sini, Bu. Kebutuhan dasar dulu, kebutuhan dasar manusia. Bisa ditangkap Ibu, Bapak? Oke. Step kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perlu dipahami, disiplin positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal buat seluruhnya, tidak buat personal atau satu golongan, tidak. Yang diterapkan di sekolah, budaya positif ini diterapkan di sekolah adalah salah satunya perwujudan dari visi guru, visi ibu dan bapak guru. Visi itu apa sih? Ada yang tahu visi? Visi mimpi, Bu. Mimpi kita bagaimana nih, anak-anak kita ke depannya seperti apa gitu. Pengennya seperti apa, maunya seperti apa. Bisa ditangkap, Bu? Namun tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam program pengajaran Pancasila, dan di sini nih target-targetnya Ibu Bapak. Target-targetnya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang kita akan tumbuh kembangkan dalam budaya positif tersebut. Ini masih global nih, Bu, sekarang nih. Saya bicarakan masih global, belum mengerucut. Oke. Dari hal tersebut, dari visi Ibu akan lahirlah kita dan siswa adalah motivasi. Motivasi perlu kita pahami juga, kita ketahui ya, Bu ya. Ada yang dari internal dan ada yang dari eksternal, atau dari dalam maupun dari luar. Ya. Di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Oke, kita analisis ya, Bu ya. Mohon izin. Di sini menghindari kehukuman. Karena kenapa? Ini ada hukuman. Ini rentan rata-rata peserta didik menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Murid melakukan disiplin karena apa? Takut. Ini nggak masuk. Kenapa? Tuh kan. Karena ada rasa takut. Takut apa? Hukuman. Was-was, nggak nyaman. Ya. Yang kedua, nih motivasinya nih anak ketika kita memberikan reward, penghargaan. Ini juga sebenarnya agak pernah kita lakukan ya, Bu ya. Anak pinter, anak yang baik di kelas, oh dapat reward gitu. Salah satunya apa? Ranking nih. Benar. Nih, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang terjadi? Murid melakukan disiplin diri karena ingin. Ingin apa? Mendapatkan hadiah ataupun imbalan. Yang terakhir ini, murid menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Yang tadi konsep yang tadi, Bu. Nilai-nilai kebajikan yang saya bacakan. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan pada dirinya. Kira-kira yang mana, Bu? Yang intrinsik, mana yang ekstrinsik? Yang ini. Ini ekstrinsik. Kenapa ini ekstrinsik dan ini intrinsik? Tertimbul dari diri sendiri. Kalau ini karena ada dorongan dari luar, dari kita gitu. Yang akan ditimbulkan adalah ini, Bu. Targetnya kita nanti sasarannya bukan menjadikan apa dorongan ini anak karena takut, karena apa sih, bahkan ada yang ingin dapat imbalan dan lain sebagainya.
Justru di dalam kurikulum Merdeka itu mereka belajar itu tidak boleh diterapkan dalam ranking, sistem ranking. Nanti kita bahas tentang reward, hukuman. Oke. Bisa lanjut ya Bu ya? Bisa ditangkap Bu, Bapak? Oke, di sini konsep disiplin identitas yang gagal versus dengan identitas sukses. Oke, di sini hukuman, penghargaan dan restitusi. Hukuman kita analisis bahwa hukuman menyakitkan bagi murid. Sepakat nggak Bu? Sepakat nggak Bu? Menyimpan dendam. Bu, punten Bu, saya pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran disiplin dengan tegas, galak, bener. Apa yang terjadi? Sebulan ban saya kempes. Itu yang terjadi. Mereka menyimpan dendam. Sifatnya apa dalam hukuman itu? Memaksa anak harus seperti apa yang kita pikirkan. Lalu yang terakhir adalah menjadi murid rendah diri, minder. Ini yang terjadi pada konsep hukuman. Penghargaan sekarang. Nah, ini yang tadi yang disampaikan sebelumnya. Ini tidak efektif juga bahwa hal tersebut bisa merusak hubungan sosial murid. Kenapa? Yang pertama, anak yang paling hebat gitu ya, paling ranking 1, ketika dia di kelas 6, ibu akan ngerasain nanti. Ibu bapak akan ngerasakan yang kelas 7 ya terutama. Bu, anak saya ranking terus nih Bu. kelas 6 nih Bu. Kok kenapa di kelas 1 ini rankingnya ranking 10 gitu. Ini kan menjadikan hal perdebatan juga. Nah, ini hal yang negatif yang kita terima. Selanjutnya, mematikan kreativitas siswa. Ketika kita sudah memberikan reward kepada peserta didik, dia akan merasakan, oh sampai di sini loh kepuasan orang tua kita, oh sampai di sini loh guru kita menilai kita, oh berarti santai-santai aja nggak apa-apa. Jadi nggak bisa memaksimalkan dan melatih diri supaya lebih daripada yang sudah dilakukan. Jadi mematikan kreativitas seperti itu. Tanpa secara tidak langsung menghukum dengan ranking. Yang selanjutnya adalah merampas hak untuk menghargai murid. Yang selanjutnya ini adalah perbedaan dengan hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang dimaksud dengan restitusi yang akan kita laksanakan sekarang. Restitusi ini kembali pada siswa, balik lagi kepada murid. Murid bertanggung jawab untuk lakunya, kepribadiannya, sikapnya. Lalu fokus pemecahan masalahnya kita analisis dulu. Lalu murid menghormati dirinya sendiri dengan orang lain. Lalu dirinya atau murid memegang kontrol. Dari mana kontrolnya? Dari budaya positif yang dibuat melalui kesepakatan kelas. Tujuannya apa? Ini murid bersemangat untuk memperbaiki lakunya sendiri. Bisa ditangkap Ibu, Bapak? Oke. Sini, Ibu, Bapak. Keyakinan kelas. Waktu kemarin saya sudah melaksanakan keyakinan kelas pada sama-sama. Jadi si anak itu diminta apa yang ingin ia lakukan supaya tertib. Kira-kira dengan mendekatkan profil pelajar Pancasila, mandiri, benar kritis, solidaritas, boleh. Pak, nih si A suka masuknya terlambat nih Pak, gitu. Tapi dilarang buang sampah sembarangan. Kedua, jangan main circle-circlean katanya. Ada yang bilang gitu. Sampai disebutkan bahwa kita klasifikasikan pun nanti. Bu, masuknya kemana? Lalu kita sepakati ini loh nilainya seperti ini. Nilai keyakinan kelasnya seperti ini. Yang pertama berdiskusi bersama siswa tentang peraturan di kelas, lalu merumuskan peraturan tersebut menjadi keyakinan. Jadi awalnya dari peraturan yang kita buat ya Bu ya. Lalu dirumuskan menjadi peraturan, menjadi keyakinan kelas.
yang mendekatkan kepada profil pelajar Pancasila. Lalu mengkampanyekan, mempublikasikannya di mana? Minimal di kelas, Bu. Supaya apa? Ini menjadi kunci kita ketika anak punya masalah. Bisa ditangkap, Bu? Oke. Ribuan kepanasan. Pindah sini loh. Ke depan situ. Bisa di sini, Bu. Nah, posisi kontrol nih kita nih pada saat ini. Posisi kontrol kita, Adam itu bisa giginya semua. apakah kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Posisi kita sebagai guru terhadap murid, posisi kita sebagai apa nih menurut Ibu yang baik? Manajer. Manajer. Teman. Lebih cenderung kemana, Bu? Ke teman ya. Ke teman. Ke teman, manajer, atau pemantau, atau pembuat rasa bersalah? Menindas. Benar, Bu. Nanti ada contohnya. Nanti saya berikan video tentang penayangan nih, Bu. Penghukum itu seperti ini loh, Bu. Gitu. Ini ada cuplikan di mana video ini merupakan ada Naren, anak Naren. Nih anaknya namanya Naren, yang dimana dia terlambat ceritanya. Nah, posisi kita sebagai apa nih? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Yuk kita sama-sama. Bisa pemantau kali ya. Mantap nih, mohon izin. Dari situasi. Oh, bisa diperhatiin dulu. Ini ada posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, next. Posisi sebagai merasa pembuat bersalah. Pembuat bersalah. Dengan video yang sama ya, Bu ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kenapa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Next, sebagai posisi teman, Bu. Yang ibu merasa sebagai teman anak-anak, enggak disikapi, diperhatikan. Naren,
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang ketiga posisi pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Bisa diperhatikan perbedaannya ya Bu ya, dari seperti yang tadi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Keyakinan ya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Menurut ibu-ibu dan bapak, posisi mana yang paling terbaik buat kita? Yang dimana posisi manajer ini, kita sebagai wali kelas ataupun sebagai guru, itu ketika memang ada permasalahan, diselesaikan sampai tuntas. Tetapi dengan cara dorongan dari kita. Intrinsik kuncinya adalah di keyakinan kelas yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Keyakinannya apa nih? Kita bangkitkan kembali. Mereka punya masalah, mereka sendiri yang menyelesaikannya. Itu metodenya bernalar kritis. Ada nggak mandirinya di situ dapat tidak? Dapat. Gitu. Baik, bisa dilanjutkan Ibu, Bapak, mohon izin. Oke, dampak dari penghukum yang tadi. Ibu, Pak, punten.
Ini ada beberapa indikator ketika kita menjadi posisi penghukum. Ini adalah sebenarnya perjalanan guru, mulai dari zamannya saya dari SD, banyak yang para guru emang seperti penghukum, Pak. Bahkan ada yang mukul, ada seperti itu. Nah, di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, yang dimana menjalankan posisi hukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Menekan apa? Laku atau sikap atau karakter. Sedangkan kita di sini adalah tujuannya memerdekakan anak. Merdekanya apa? Dari karakternya, mengekspresikannya, gitu. Indikatornya apa? Tadi seperti tadi, suaranya nada lebih tinggi, dengan bahasa tubuh, mata melotot, jangan menunjuk-nunjuk. Kamu ini. Dampaknya apa yang terjadi? Murid merasa marah, tentunya mendendam. Pernah yang saya alami? Ya pernah. Ban bocor berapa kali? Hampir 1 bulan. Dikempesin. Bocor enggak? Dikempesin. Bisa menjadi suatu ketika memang kita memberikan hal tersebut sebagai posisi sebagai penghukum, ketika dia hatinya merasa nggak nyaman, dendam, nyimpan rasa dendam. Untung ada rekan saya, Bu, memposisikan diri sebagai penghukum ketika anak tidur di sekolah SMA disiram dengan air, cipratin gitu. Yang terjadi apa? Ibu gurunya itu dikejar-kejar mau dibunuh. Tuh, lebih parah. Murid tersebut akan mencalon-calon bukunya ataupun mejanya, atau bisa lebih buruk lagi. Yang tadi seperti saya sampaikan. Sekarang adalah posisi sebagai merasa bersalah. Yang tadi membuat merasa bersalah. Aduh Naren, jam berapa ini? Kamu gak kasihan ya sama ibu seperti itu. Dan di mana posisi ini biasanya guru akan berbahasanya, bersuaranya lembut, membuat akan merasa salah gitu. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain ya merasa tidak nyaman pada prinsipnya. Dengan apa? Dengan rasa bersalah atau rendah diri. Selanjutnya indikatornya apa? Nada memelas, rasa memelas kan? Gitu. Dengan bahasa tubuh halus, sedih. Dampaknya murid akan merasa tertekan, merasa bersalah, telah mengecewakan ibu ataupun orang tuanya bahkan lebih besar. Oke, di sini ya dampaknya luar biasa ya Bu ya. Ketika kita membuat anak menjadi posisi kita menjadi merasa bersalah. Oke, sekarang next adalah sebagai posisi teman. Kurang besar di sini udah 16. Kurang besar. Dampak yang terjadi pada posisi kontrol teman, yang dimana posisi kita diposisikan diri kita sebagai teman akan menyakiti murid tentunya. Dari apa? Memang tidak akan menyakiti secara tidak terlihat gitu, tidak nampak gitu. Tetapi pada posisi ini anak itu akan terasa ketergantungan ibu bapak, ngandelin kita apa-apa pun ke kita terus. Ke guru yang lain gimana? Kayaknya enggak deh, nggak mau. Dia akan cerita, nggak mau cerita. Padahal misalkan suka ngobrol sama guru A misalkan, dia udah nyaman dengan guru A. Ketika sama-sama guru, bahkan beda tingkat misalkan, dari kelas A, dari kelas 7 ke kelas 8 misalkan, dia akan kembali ke kelas 7, guru kelas 7 minta, lo nyaman aja, karena nyaman gitu. Nah itu yang dampak negatifnya. Jadi muara-muaranya apa? Ada dorongan dari tetap ekstrinsik, bukannya intrinsiknya. Yang dipacunya harusnya adalah intrinsiknya, motivasinya dari dalam. Di sini sebagai pemantau. Selanjutnya, pemantau ini hampir dekat dengan posisi manajer.
namun posisi pemantau ini tidak tuntas menyelesaikan permasalahan gitu. Yang dimana posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan konsekuensi yang dibuat oleh satuan pendidikan. Konsekuensinya sanksi ataupun konsekuensi yang dapat memisahkan hubungan kita pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau. Hanya bedakan antara tata tertib dengan keyakinan kelas. Beda nggak? Beda nggak? Bedanya di mana, Bu? Yang paling jelas, bedanya di mana? Kalau keyakinan kelas kan hasil tingkat musyawarah. Keyakinan kelas, betul Ibu. Ini keyakinan kelas merupakan diambilnya sumbernya dari peserta didik gitu. Sedangkan kalau yang lain peraturan sekolah itu dibuat oleh orang-orang dewasa ataupun lembaga yang harusnya seperti ini loh jalan tupoksinya, SOP-nya dan lain sebagainya. Tidak mengambil dari inisiatif dari siswa gitu. Dampaknya, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah. Ini anak marah apa sih? Atau merasa bersalah atau tidak? Ini flat aja gitu, udah beres. Tapi nggak tahu ekspresinya. Harusnya kalau ketika kita memberikan pertanyaan ada responsif dari peserta didik, benar nggak? Ada responsif, kecuali dia ganggu ya, disabilitas misalkan. Tetapi tetap aja kalau yang disabilitas nggak bisa ngomong menggunakan tulis ataupun kode ataupun bahasa isyarat. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus meninggalkan kelas waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nih, yang terakhir ini, yang kita harapkan ibu bapak sebagai manajer, diharapkan oleh sekolah ini, diharapkan sebagai manajer. Manajer apa? Manajer peserta didik anak-anak kita. Yang dimana manajer adalah posisi dimana guru berbuat sesuatu bersama murid, sama-sama kita sepakatin gitu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau lakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Lahirnya dari apa? Dari nilai-nilai kebajikan yang diambil dari profil Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis. Yang selanjutnya apa? Indikatornya. Kita tulus menyampaikan hal tersebut. Lalu dengan bahasa tubuh nggak kaku, luas, mendekat kepada murid. Makanya konsepnya adalah ada kiasannya adalah menghamba pada murid pada kurikulum Merdeka ini. Dilihat langkahnya kayak gimana, menurut kamu kayak gimana? Restitusi ini merupakan salah satu langkah dalam menyelesaikan konflik guna mengembalikan pada kelompok agar lebih kuat karakternya. Yang terakhir adalah restitusi ini adalah cara menanamkan budaya positif pada murid-murid kita. Teknik, cara untuk menanamkan budaya positif yang sudah ada di profil Pancasila. Penerapan dalam pelaksanaan penanganan konflik, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini diharapkan guru memposisikan sebagai manajer. Manajer ya Bu ya, bukan sebagai teman ya Bu ya. Ingat, bukan sebagai pembuat merasa bersalah ataupun penghukum, tidak. Konsepnya di kurikulum Merdeka itu kembali kepada siswa, menghamba pada siswa, yang targetnya penerapan budaya positif. Kuncinya di situ dulu Bu. Yang dimana sebagai manajer kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah hati anak dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh kelas bersama gitu. Sama-sama nih nilainya harusnya kayak gimana nih. Menurut kamu di kelas itu bagusnya seperti apa gitu. Di kelas itu seperti apa yang membuat kamu nyaman. Kira-kira yang nggak boleh itu apa aja gitu. Sehingga untuk menemukan solusinya dari masalah itu sendiri dengan tuntunan dari kita sebagai guru. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menguatkan keyakinan. Ini adalah menguatkan untuk mengembalikan ia meyakini bahwa tindakan itu bisa diselesaikan. Dengan apa? Dengan usahanya ia, dengan solusinya, dengan pemikiran dia. Pola pikirnya satu, nalar kritis. Kata-kata yang bisa digunakan dalam menstabilkan, memvalidasi, dan menguatkan keyakinan kelas. Nah ini Bu, Bapak. Ketika ada anak yang salah, baiklah, ya setiap orang pasti punya kesalahan. Tetapi bagaimana caranya kamu bisa memperbaikinya? Jadi kita nggak fokus kepada masalah, tapi masalah solusinya. Lalu validasi tindakan. Padahal kamu bisa ya berbuat lebih parah daripada ini ya, gitu. Lalu menguatkan apa yang kamu percaya dalam kelas ini, dalam keluarga ini, dengan satu kelas ini. Keyakinan apa yang menurut kamu yang melanggar apa sih? Gitu. Terus apa yang harus dikuatkan? Nah itu yang menjadi kunci buat kita. Dalam penerapan positif disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana kita sebagai guru mampu merefleksikan diri pada posisi kontrol saat ini, yaitu sebagai apa? Sebagai manajer. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai guru ataupun among, posisi manajer, yang dapat menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik, Ibu Bapak, di sini sebelum saya akhiri, saya mau minta tolong. Menurut Ibu Bapak, di sini kan ada beberapa kelompok, 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, bisa 4 kelompok. Bu, yang paling belakang. Untuk yang di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di belakang kelompok 3 dan kelompok 4. Di situ ada 4 kasus Bu, Bapak, Punten. Ada 4 kasus. Ibu kelompok 1 bahas kasus 1, yang kasus 2, kasus 3 dan kasus 4. Nanti bisa dilihat perbedaan antara perlakuannya, di mana posisi kontrol ibu dan bapak. Di depan kasus 1, Pak. Ada kasus 2, kasus 3. Jawabannya di belakang kok. Waktunya 5 menit ya. Saya Bingga kerjain. Ya, kepala. Sini. Aku kan enggak. Lagi ngawasin ini kamera. Kameranya kenapa? Tadi mau ini. Open. Dalam kasus itu ada posisi kontrol itu sebagai apa. Tapi nanti dikritisi ya menurut ibu bapak itu kontrolnya sebagai apa benar enggak? Tadi kita tetap rekam bagus. Bagus. Mari mati. Bagus. Ini dari kameranya dulu.
ini jawabannya boleh. Di belakang ada itu. Gak apa-apa, nanti bisa disampaikan. Udah kelompok 1 udah bisa, udah beres. Kelompok 2 mohon izin ya Bu, Bapak, Guru. Ini buat belajar kita juga kok. Insya Allah bermanfaat. Boleh. Iya, konsepnya nomor 2 ketika nanti kelompok 1 menyampaikan, Ibu mengkritisi dulu ya. Nah. Di studi kelas 1 ini di situ ada guru matematika yang baru. Jadi di situ guru matematika yang lama itu wali kelas dan berhalangan hadir karena sakit. Kemudian digantikan dengan guru matematika yang baru tahun di SMP. Nah, kemudian di situ ada beberapa murid perempuan namanya Vivi dan Natali. Nah, di kesempatan itu dia kayak tidak terlalu menghargai gurunya. Jadi disuruh mengerjakan tugasnya tapi malah kayak santai aja lah Bu gitu. Terus si Ibu Eni ini bilang meminta mereka untuk mengerjakan karena ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas sesuai dengan kewajiban di kelas. Lalu, apakah kamu tidak takut kalau nanti tidak paham pelajaran bahasa Inggris? Mungkin itu yang dapat disampaikan dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanya ini, apakah di posisi ini Ibu Dani sudah menyelesaikan tugasnya sebagai menyelesaikan masalahnya dikembalikan kepada peserta didik dan belum ya? Belum. Kenapa? Karena kan di sini juga hanya motivasi ngasih kata hanya nggak ada tindakannya. Tidak ada tindakan, betul itu. Terima kasih loh. Lumayan.